Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-81, 82 dan 83 dari surah Hud juz yang ke-12. Ayat yang ke-81 hingga ayat yang ke-83 masih lagi menerangkan tentang kisah, yaitu kisah Nabi Lut alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu yang menempati negeri Sodom, dan juga ada beberapa kampung-kampung yang lainnya yang pada hari ini tempatnya adalah di negeri Yordania, yaitu tidak jauh dari Danau Mati atau Laut Mati. Dan pertemuan kita ini tentang kisah Nabi Lut adalah pertemuan yang ketiga, karena kisah Nabi Lut dalam surah Hud ini sudah dimulai dari ayat yang ke-77 ya, dari ayat yang ke-77, dan sekarang ayat yang ke-81. Dari ayat yang ke-77 telah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul yang menjelmakan diri sebagai manusia, seperti manusia, yaitu yang umurnya masih muda, pemuda-pemuda yang wajahnya tampan-tampan, ganteng-ganteng. Kemudian datang ke negeri Sodom, yaitu tempat Nabi Lut alaihissalam menyampaikan dakwah kepada penduduk negeri tersebut, yang tujuan kedatangan mereka seperti yang telah disebutkan dalam kisah sebelum ini, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh para malaikat tersebut, yaitu tujuan kedatangan para malaikat itu ke negeri Sodom adalah untuk menimpakan siksaan ke atas penduduk negeri tersebut, karena penduduk negeri itu telah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang terkutuk. Di samping menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang keji yang mereka kerjakan, yang tak pernah dikerjakan oleh manusia sebelumnya semenjak Nabi Adam, adalah melakukan perkawinan sejenis, yaitu laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan. Innakum
sesungguhnya kamu innakum lata'tuna, sungguh mendatangi, innakum lata'tunal fahisyah, sungguh kamu ini melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tak pernah ada orang melakukan perbuatan yang tercela itu sebelum kamu, yaitu la ta'tunar rijal, kamu mendatangi laki-laki. Ya. Di dalam ayat yang lain, ata'tunadz dzukrana minal alamin, apakah kamu ini mendatangi laki-laki sementara manusia banyak di alam semesta ini. Ada perempuan yang semestinya fitrah manusia laki-laki menikahi perempuan. Kamu pula watadharuna ma khalaqalakum min rabbik watadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kamu pula meninggalkan, yaitu pasangan-pasanganmu, pasangan laki-laki adalah perempuan yang telah Allah ciptakan untuk kamu. Bal antum qaumun adun, kamu ini betul-betul kaum yang melampaui batas. Nah, mereka melakukan perbuatan yang keji yang disebut sebagai perbuatan yang melampaui batas fitrah yang suci manusia, yaitu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka Allah mengutus para malaikat untuk menimpakan azab ke atas mereka. Maka mereka dihujani dengan hujan batu dari langit. Maka semua mereka mati bergelimpangan tanpa terkecuali, termasuk istri Nabi Lut alaihi salam, karena istri Nabi Lut itu ikut sekali dalam bersama kaum Nabi Lut itu melakukan perbuatan yang tercela itu, bersetuju dia dalam melakukan perbuatan yang tercela itu, semestinya menentang perbuatan yang tercela itu. Kita mendapati ada hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan perbuatan yang keji ini, yaitu apabila kamu menjumpai lawajadtumuhu, kalau kamu menjumpai ada orang yang melakukan man amila amala ahli Lut, may ya'mal amala ahli Lut, yaitu yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuh orang yang melakukan perbuatan itu dan orang yang bersama dengan orang yang melakukan perbuatan itu, dua-duanya bunuh sekali. Yaitu pelakunya bunuh, korbannya pun juga kalau mereka dua-dua bersetuju maka juga dibunuh, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali kisah ini kepada kita adalah supaya diambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil absar, liulil albab, yaitu sesungguhnya dalam kisah-kisah kaum terdahulu itu adalah ibrah. Ibrah maknanya pelajaran, ada pelajaran yang berguna, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, oh ini pelajaran. Siapa yang melakukan perbuatan yang terkutuk, maka kesudahannya adalah kebinasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka sehingga mereka binasa. Maka siapa yang melakukan perbuatan yang terkutuk dahulu dibinasakan, maka yang melakukan perbuatan yang terkutuk seperti itu pula sekarang akan dibinasakan. Itu namanya sunnatullah. Kelompok itu ada tidak sekarang? Ada. Sekarang ini dengan istilah LGBT, yaitu kelompok yang mereka ini menyukai sejenis dengan mereka. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Perbuatan ini perbuatan sungsang, perbuatan terbalik. Maka hukuman ke atas
penduduk negeri Sodom itu dibalikkan, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Inilah pertemuan yang ketiga, yaitu akhir dari kehidupan penduduk negeri Sodom, yaitu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membalikkan negeri mereka dan mereka dihujani dengan hujan batu dari langit. Mudah-mudahan dengan mempelajari kisah-kisah Al-Quran kita mendapatkan petunjuk, yaitu yang kita ikuti yang mana sebenarnya. Karena ada juga di antara kaum muslimin mengaku sebagai umat Islam yang semestinya Al-Quran dijadikan petunjuk, ikut pula membenarkan kelakuan dari kaum LGBT ini. Mereka mengatakan, ini boleh-boleh saja, kan adalah hak manusia untuk cenderung kepada mana-mana pilihan seksualnya. Allahu Akbar. Kemudian mereka mengatakan itu adalah hak asasi manusia. Maka jangan bantah mereka, jangan cegah mereka, bertoleransilah kepada mereka. Digunakan pula kata toleransi. Kita menyampaikan ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan negeri ini, karena mudah sekali bagi Allah dan cepat sekali siksa Allah itu diberlakukan. Yang diberlakukan ke atas negeri Sodom yaitu tidak menunggu waktu lama, tak sampai 1 hari, yaitu malam itu menjelang siang negeri itu sudah hancur binasa. Menjelang siang, tak sampai 1 hari, malam itu para malaikat memerintahkan Nabi Lut dan orang-orang beriman bersama dengannya keluar dari negeri Sodom dan beberapa negeri yang ada di sekitarnya. Maka apabila mereka keluar, maka negeri itu dibinasakan. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu Allah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam membawa orang-orang beriman keluar dari negeri itu dan jangan menoleh ke belakang, karena di belakang sana akan ditimpakan azab. Jangan menoleh, yaitu berlalu terus, lihat ke hadapan. Nah, mengapa dilarang? Nanti kita akan bahas di dalam tafsir insya-Allah. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ketiga di surah Hud ini tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Selanjutnya kita akan mendekatkan pembahasan kepada kandungan ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian kita akan terjemahkan. Setelah itu barulah kita akan lebih mendekat lagi melalui tafsir, yaitu melalui penjelasan yang lebih terperinci. Mudah-mudahan kandungan ayat ini akan lebih mudah kita fahami, sehingga kita mudah pula untuk memakaikannya di dalam kehidupan. Di antara usaha kita memakaikan ayat ini adalah mencegah bibit-bibit kecenderungan sungsang ini terjadi di keluarga kita paling tidak, yaitu jangan sampai ada pula yang membiarkan bibit-bibit itu tumbuh begitu saja, karena bibit itu bisa tumbuh melalui tontonan. Karena ada film yang memperlihatkan, mempertunjukkan bahwasanya kecenderungan seperti itu biasa-biasa saja, padahal seperti yang sudah kita sampaikan, itu adalah kecenderungan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meridainya, Allah memurkainya. Yang kita ulang berkali-kali ini supaya ada rasa kebencian terhadap perkara yang buruk, sehingga ada motivasi pada diri kita untuk mencegah kemungkaran. Karena apabila kemungkaran berleluasa, kerusakan akan terjadi, maka hukuman atau siksaan Allah semakin dekat akan ditimpakan. Kita tak mau siksaan itu berlaku ke atas negeri kita ini. Dan kita yang berada dalam negeri ini kalau tidak mengambil peran, maka boleh jadi kita adalah di antara yang bersyubhat, yang ikut serta pula melakukan
kemungkaran itu. Karena siapa yang diam terhadap kemungkaran yang terjadi berarti dia bersetuju dengan kemungkaran itu, maka ia akan termasuk sekali yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikecualikan. Maka semua kita nanti akan menjadi pendakwah, yaitu yang menyerukan supaya tak berlaku di negeri kita ini paling tidak, dan paling tidak lagi tidak berlaku di keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini? Para utusan Allah dari kalangan malaikat yang menjelmakan diri sebagai manusia, menjadi tetamu Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka sudah berada dalam rumah Nabi Lut. Ya Lut, wahai Lut, inna, sesungguhnya kami, rusulu rabbika, utusan-utusan Tuhanmu. Kami malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan yasilu ilaik, mereka itu sekali-kali tidak akan mampu mendatangkan keburukan ke atasmu. Mereka tak akan mungkin mampu mengganggumu wahai Lut. Sebagaimana yang kita terangkan sebelum ini, yaitu kaum Nabi Lut ketika mengetahui di rumah Nabi Lut ada pemuda-pemuda yang tampan, maka mereka beramai-ramai masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Tadi pintu rumah Nabi Lut itu tertutup, mereka ketuk supaya Nabi Lut membukanya. Nanti kita terangkan dalam tafsir. Bahkan dalam riwayat yang lain mereka mendobraknya. Nah, mereka memaksa pintu itu terbuka, kemudian mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk mau mendatangkan keburukan, memukul Nabi Lut alaihissalam, malaikat ketika itu menenangkan Nabi Lut, yaitu dengan berkata, sekali-kali mereka tidak akan mampu mengganggumu wahai Lut. Fa'asri, maka berjalanlah kamu di malam hari, bi ahlika, dengan keluargamu, bi qit'in minal lail, yaitu di penghujung malam. Di penghujung malam berarti di waktu sahur, di penghujung malam. Wala yaltafit, dan jangan menoleh ke belakang, minkum, dari kalangan kamu, ahadun, seorang pun, illam ra'ataka, kecuali istrimu. Artinya jangan bawa ahli keluargamu yang lain, orang-orang beriman bawa, tapi istrimu jangan bawa, biarkan dia tinggal. Innahu, sesungguhnya, musibuha, sesungguhnya azab Allah itu akan menimpanya, menimpa istrimu itu. Ma asabahum, apa-apa yang menimpa mereka, kaummu. Ya, apa yang menimpa kaummu akan juga menimpa istrimu. Maka tinggalkan istrimu. Kamu saja keluar, berjalan di malam hari, di ujung malam, keluar dari negeri, tinggalkan istrimu. Inna, sesungguhnya, mau'idahum, mau'id maknanya adalah waktu yang diberlakukan, waktu pemberlakuan azab yang diberlakukan ke atas mereka itu adalah as-subuh.
subuh, pada waktu subuh. Subuh berarti setelah terbitnya fajar. Apabila fajar terbit, maka itu adalah waktu subuh. Alaisa, apakah bukan as-subuhu, waktu subuh itu biqarib, dekat? Apakah bukan dekat waktu subuh itu? Ya, dekat sekali. Karena mereka keluar tadi di ujung malam, maka dekat sekali. Jadi cepat sekali. Waktu ketika Allah memerintahkan Nabi Lut dan orang-orang beriman keluar, dengan azab yang ditimpakan itu dekat sekali. Baik, kita berikan penjelasan ketika kita menterjemah ini supaya nampak jelas apa yang terkandung dalam ayat ini, sehingga mudah bagi kita nanti untuk memahami tafsirannya. Kita baca dari awal. Mereka berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Maka pergilah kamu dengan keluargamu meninggalkan negeri itu di penghujung malam, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali jangan bawa istrimu. Sesungguhnya azab Allah akan menimpanya seperti apa yang akan menimpa mereka kaum. Sesungguhnya waktu yang ditentukan ke atas mereka dalam penetapan azab adalah di waktu subuh. Maka bukankah waktu subuh itu adalah dekat? Ya, dekat. Ayat berikutnya. Falamma, maka ketika jaa, telah datang, amruna, ketetapan kami. Ketetapan di sini maksudnya adalah azab kami, hukuman kami. Ja'alna, kami jadikan, aliyaha, atasnya, safilaha, menjadi di bawah. Jadi dibalikkan, atas menjadi di bawah. Wa amtarna, dan kami hujani, alaiha, ke atasnya, hijaratan, dengan batu, hujan batu, min sijil, dari sijil, yaitu dari berupa batu yang panas. Sijil panas, yaitu yang sudah dibakar, maka batu itu panas dan menjadi keras. Mandud, mandud maknanya bertubi-tubi. Bertubi-tubi maknanya tidak sekali datang, enggak, tapi berterusan datangnya sampai habis semua penduduk negeri itu. Berapa jumlah penduduk negeri itu? Dalam tafsir diriwayatkan jumlahnya 4 juta orang. Nah, kota kita ini berapa jumlahnya? Nah, kalau sekitar hanya 1 juta orang, berarti 4 kali banyak penduduk kota ini. Habis semua tanpa terkecuali. Musawwamatan, dan batu-batu yang menghujani mereka itu ada tandanya. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Ada tandanya, apa maksudnya ini? Nanti kita bahas dalam tafsir. Wa ma hiya, dan tidaklah siksaan Allah Subhanahu wa taala itu minal zalimin, dari orang-orang yang zalim, biba'i, jauh. Enggak, azab Allah itu dekat dari orang-orang yang zalim. Jadi jangan dikatakan azab Allah itu lama sekali ya, tidak diberlakukan ke atas. Sudah banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, dan sudah lama orang-orang melakukan. Mana dia azab Allah itu? Seakan-akan azab itu jauh. Maka dalam ayat ini sebagai ancaman, dan ini adalah pelajaran bahwasanya azab Allah sangat dekat sekali kepada orang-orang yang zalim. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang kesudahan dari kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu kesudahan mereka adalah kebinasaan. Mereka dihujani dengan hujan batu yang panas, yang keras, yang batu itu datang bertubi-tubi dan membinasakan mereka semua tanpa terkecuali, termasuk istri Nabi Lut alaihi salam.
semua mereka mati bergelimpangan dalam waktu yang singkat, yaitu sebelum matahari terbit. Jadi di waktu subuh, yaitu di waktu subuh, belum lagi siang, tak sampai siang, yaitu di awal siang mereka semua sudah mati bergelimpangan, dan azab Allah itu sangat dekat ke atas setiap orang yang zalim. Orang yang zalim dahulu, azab Allah ditimpakan ke atasnya. Orang yang zalim sekarang pun azab Allah akan ditimpakan juga ke atasnya. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Inilah dia sebagai muqaddimah dari pengajian tafsir kita ini. Dalam muqaddimah ada sedikit menjelaskan tentang ayat sebelum ini, kemudian gambaran dari ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita membaca dan menerjemahkannya. Sekarang kita lanjutkan ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Yang mana 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebagai penutup dari kisah Nabi Lut alaihi salam yang diutus kepada penduduk negeri Sodom di dalam surah Hud ini. Jadi dalam surah Hud ini ada kisah Nabi Lut, dan kisah Nabi Lut bukan hanya di surah Lut ini, ada lagi di surah Az-Zariyat, ada di surah Al-Ankabut, ada di surah lain, surah Al-Qamar juga ada. Banyak tempat, lebih dari 80 ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran. Sementara di surah Hud ini hanya beberapa ayat saja. Di dalam surah Hud ini, di ayat yang ke-81 dijelaskan tentang suasana, yaitu keadaan seperti apa kebinasaan kaum Nabi Lut alaihi salam itu, yaitu sangat menakutkan. Menakutkan itu karena di dalam ayat yang akan kita pelajari ini sampai-sampai Allah melarang Nabi Lut dan orang-orang beriman bersama dengannya jangan melihat ke belakang. Karena mengapa dilarang? Karena kalau melihat ke belakang tak mampu nanti untuk melihat kedahsyatan azab itu, sehingga nanti melahirkan rasa takut. Tanda Allah menyayangi orang-orang beriman, jangan lihat, karena yang menakutkan itu nanti akan membuat kita menjadi sengsara. Maka jangan lihat. Kamu lihat ke belakang, maka nanti kamu akan takut. Maka Allah melarang Nabi Lut dan orang-orang beriman ketika keluar dari negeri itu, lihat ke depan saja, jangan lihat ke belakang. Karena azab yang ditimpakan ke atas kaum di belakang sana sungguh sangat dahsyat sekali. Yaitu seperti yang kita terangkan, diawali dengan as-sayhah, fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin, yaitu ada suara keras menggelegar, memekakkan telinga mereka. Kemudian setelah itu datang hujan batu dari langit. Bahkan kalau kita buat urutannya, yaitu atas ke bawah, bawah ke atas, ada 2 tafsirannya. Tafsiran yang pertama, kediaman mereka itu yang dibalikkan. Kediaman mereka di mana berdiam? Di rumah. Maka atap rumah mereka ke bawah, fondasi lantai rumah mereka ke atas. Terbukalah. Nah, ketika terbuka, datang hujan batu dari langit. Nah, itu urutan yang menerangkan bahwasanya azab yang ditimpakan ke atas mereka itu sangat dahsyat sekali. Baik. Maka di surah Hud ini Allah menerangkan kisah Nabi Lut alaihi salam sampai kepada gambaran bagaimana kebinasaan kaum Lut itu. Qalu, malaikat berkata, ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika, kami ini adalah utusan Tuhanmu. Ini menerangkan bahwasanya sebelum malaikat itu membinasakan negeri itu, malaikat berada di rumah Nabi Lut alaihi salam, menjadi tetamu Nabi Lut. Awalnya Nabi Lut tak tahu itu adalah para malaikat, karena menjelmakan diri sebagai manusia.
maka para malaikat memberitahu. Pemberitahuannya adalah dari ayat ini. Wahai Lut, qalu ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika. Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhanmu, kami para malaikat. Baru tahu bahwasanya yang ada dalam rumah itu adalah para malaikat yang menjelmakan diri sebagai manusia. Lai yasilu ilaik, mereka tak akan mampu mengganggumu. Mengapa keluar perkataan ini dari malaikat? Sebab mereka akan mencederakan Nabi Lut alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita terang tadi, para mereka yang memiliki tabiat yang tercela itu ketika mengetahui di rumah Nabi Lut ada pemuda-pemuda yang tampan, maka mereka beramai-ramai menuju rumah Nabi Lut dan mereka ingin memasuki rumah Nabi Lut. Maka Nabi Lut alaihissalam dalam ayat sebelum ini, andaikan aku memiliki kekuatan yang kuat, akan aku halang mereka ini dari mengganggu tamu-tamuku. Andaikan ada keluarga yang bisa melindungiku, maka aku akan memohon perlindungan kepada keluarga itu dari gangguan kaum ini yang akan mengganggu tamu-tamuku. Jadi Nabi Lut berada pada keadaan yang tidak berdaya, lemah. Maka apabila Nabi Lut umpamanya tidak membukakan pintu, mereka akan bisa masuk, yaitu dengan merusak pintu itu. Dan mereka akan mencederai Nabi Lut alaihi salam. Dalam keadaan lemah seperti itu, tidak berdaya seperti itu, para malaikat ini menenangkan, yaitu jangan kamu gelisah wahai Lut, jangan kamu takut, mereka tidak akan mampu mengganggumu. Karena kami adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka. Tak akan mungkin mereka akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan terlebih dahulu. Ini adalah pesan yang dibawa oleh para malaikat. Berarti pelajaran yang berguna bagi kita adalah kalau kita meneruskan perjuangan para rasul dahulu, jangan risau, jangan gelisah. Pasti di sana akan ada yang mengganggu, yang akan menganiaya, tetapi tak perlu risau karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Pasti akan melindunginya. Dahulu Allah mengutus para malaikat, dan apa halangannya bagi Allah untuk tidak mengutus pula para malaikat pada hari ini untuk membantu hamba-hambanya yang memperjuangkan kebenaran? Maka melalui kisah masa lalu ini lahir semangat keberanian lahir, kemudian melahirkan kekuatan sehingga kita menjadi istiqamah dalam perjuangan ini. Kita akan diancam untuk tunduk, maka kita tidak akan mungkin tunduk. Apa sebab? Sebab kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Itulah mungkin yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah yang sedang kita pelajari. Fa asri bi ahlika, ini lanjutannya, yaitu Nabi Lut dalam keadaan tenang karena sudah ditenangkan oleh para malaikat. Selanjutnya adalah keselamatan diberikan kepada Nabi Lut dan kebinasaan ditetapkan ke atas kaumnya. Bagaimana kisah penyelamatan itu? Nah, ayat berikutnya ini menjelaskan, yaitu fa asri, maka keluarlah kamu wahai Lut, keluar kamu dari negeri itu. Jangan berdiam lagi di negeri itu. Tinggalkan negeri itu. Pergi keluar dari negeri itu bi ahlika, bersama dengan orang-orang beriman. Bi ahlika ini sebenarnya dari sisi bahasa dengan keluargamu. Tapi yang dimaksud adalah dengan orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman apabila mereka bersama-sama dalam keimanan kepada Allah, maka sudah menjadi satu keluarga. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka jadi satu keluarga. Maka dalam ayat ini
Disebutkan bi ahlika dengan keluargamu, tapi yang dimaksudkan dengan orang-orang beriman bersama denganmu. Dan mengapa digunakan atau dipakai kata dengan keluargamu, padahal yang dimaksudkanlah orang-orang beriman? Karena nanti ada disebutkan kecuali istrimu. Karena istri itu termasuk keluarga dalam satu keluarga. Tapi Allah melarang Nabi Lut alaihissalam untuk membawa istri itu keluar dari negeri itu. Apa sebab? Sebab istri itu termasuk ke dalam golongan yang akan dibinasakan di negeri itu. Fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail. Maka keluarlah kamu dengan orang-orang beriman di waktu malam. Bi qit'im minal lail, ulama tafsir memberikan penjelasannya adalah akhiril lail, yaitu di akhir malam. Akhir malam maksudnya di penghujung malam. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan satu orang pun melihat ke belakang. Jangan sampai menoleh ke belakang. Ini larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintah, tinggalkan negeri itu. Larangan, ketika meninggalkan negeri itu jangan menoleh ke belakang. Illam ra'ataka, kecuali istrimu. Pergi keluar dari negeri itu, bawa ahli keluargamu, orang-orang beriman, kecuali istrimu. Ini tafsir jumhur ulama. Sebagian besar ulama begini menafsirkan. Tetapi ada tafsir yang kedua, yaitu wahai Lut, pergi keluar dari negeri ini, bawa ahli keluargamu dan jangan toleh ke belakang. Maka semua tak ada yang menoleh ke belakang. Istri Nabi Lut ikut sekali sebenarnya bersama dengan Nabi Lut. Ini tafsir kedua ini. Ikut bersama dengan Nabi Lut dan orang-orang beriman keluar dari negeri itu, tapi menoleh dia ke belakang. Nah, ketika dia menoleh ke belakang, maka ditimpakan batu ke atas kepalanya dan dia pun mati. Nah, ini tafsiran yang kedua. Illam ra'atuka, ada yang membacanya illam ra'atuka. Tadi illam ra'ataka. Ada bacaan illam ra'atuka. Dengan baris ta dan tu saja, itu dah dua tafsirannya dan berbeda antara satu dengan yang lain. Kedua-duanya bisa diterima, bisa, karena ini disebutkan di dalam tafsir-tafsir para ulama kita. Berarti ketika itu istri Nabi Lut tidak menjalankan perintah, yaitu pergi, lihat ke hadapan, jangan toleh ke belakang. Maka dia langgar, dia menoleh ke belakang. Innahu musibuha, sesungguhnya siksaan itu akan menimpanya, ma asabahum, apa yang menimpa kaum, apa yang menimpa mereka, yaitu kaum Nabi Lut alaihi salam. Inna mau'idahumus subh, sesungguhnya waktu yang ditetapkan untuk kebinasaan mereka itu adalah as-subuh. Subuh sudah masuk ke bahasa kita, waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Yaitu semenjak terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, berarti pembinasaan kaum Nabi Lut itu tidak memerlukan waktu yang lama, hanya di awal siang saja habis bergempangan, dan jumlahnya cukup banyak, yaitu 4 juta orang, semuanya habis tanpa tersisa. Alaisa subuhu biqarib, bukankah subuh itu dekat? Mengapa ada ujung ayat seperti ini? Bukankah subuh itu dekat? Memanglah subuh itu dekat, sebab pergi keluarnya kapan waktunya tadi? Di ujung malam. Ada dalam riwayat tafsir disebutkan ketika tentu waktu yang ditentukan itu adalah subuh, mereka tadi diperintahkan untuk keluar dari negeri itu di ujung malam. Maka Nabi Lut berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, kita ini sekarang ini di ujung malam. Kemudian diberitahu bahwasanya azab akan ditimpakan di waktu
pagi, boleh tidak malaikat sekarang juga ditimpakan azab itu? Perkataan Nabi Lut alaihissalam, jangan tunggu waktu subuh, sekarang, karena mereka sangat keji sekali, sehingga supaya tidak lama lagi mereka berdiam di negeri ini, secepatnya wahai para malaikat, timpakan siksaan ke atas mereka. Kemudian dikatakan, bukankah waktu subuh itu dekat? Nah, maka tidaklah lama wahai Lut, yaitu berlalu dari negeri, maka nanti di waktu subuh mereka sudah binasa semuanya. Apakah bukan waktu subuh itu dekat? Ya, waktu subuh itu dekat. Di sini istifham at-takriri, yaitu istifham bentuk pertanyaan menerangkan penetapan. Ditetapkan memang subuh itu dekat waktunya dari waktu mereka keluar dari negeri tersebut. Ayat berikutnya, falamma jaa amruna, maka ketika telah datang amruna, siksaan kami. Sebenarnya amruna bukan siksaan, dalam terjemahan siksaan, tetapi amruna maknanya perintah kami. Mengapa siksaan itu disebut perintah Allah? Sebab siksaan itu berlaku dengan perintah Allah. Allah merintahkan, wahai malaikat, berlakukan siksaan, hukuman ke atas penduduk negeri Sodom itu. Maka malaikat pun menjalankan tugas, maka mereka pun dibinasakan. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, bahwasanya bukan langsung mereka dibinasakan, tidak. Terlebih dahulu mereka ketika berada di dalam rumah Nabi Lut alaihi salam, malaikat Jibril seperti yang kita sampaikan sebelum ini mengepakkan sayapnya, kemudian memukul setiap mereka yang berada di situ, dan buta, mata mereka menjadi buta. Kemudian mereka berlarian keluar dari rumah Nabi Lut alaihissalam, pergi kembali ke rumah masing-masing, tapi mereka tak tahu jalan karena mata mereka buta. Jadi mereka sudah dikejutkan dengan permulaan siksaan. Itu permulaan. Tapi mereka tidak memahami itu adalah yang akan membawa kepada kebinasaan yang menyeluruh. Tidak. Tapi apa kata mereka? Ada tukang sihir di rumah Lut yang telah menyihir kita. Yang tadi kita bisa melihat, sekarang kita menjadi buta. Disihirnya kita, sekarang kita jadi buta. Jadi mereka tidak memahami itu sebagai siksaan, padahal itu adalah siksaan, permulaan siksaan. Nah, kadang-kadang orang yang disiksa itu pun juga tak memahami, tak menyadari. Sebenarnya digegarkan bumi itu kecil, permulaan. Sebenarnya itu adalah permulaan siksaan, tapi tetap juga tak menyadari. Dah, ini bukan siksaan ini. Ini adalah fenomena alam ini. Biasalah. Mungkin sudah sampai waktunya bumi ini bergegar, gempa, maka berlakulah gempa. Padahal sebenarnya apabila gempa itu berlaku, siapa yang memberlakukan? Pastilah ada yang memberlakukan. Takkan mungkinlah bumi itu bergegar dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang menggegarkannya. Allah. Ketika Allah menggegarkan bumi, pasti ada tujuannya. Tak mungkin Allah menggegarkan tanpa tujuan. Ada maksudnya. Apa maksudnya? Mengingatkan orang yang berada di atas bumi itu. Mengingatkan siapa? Orang yang melakukan kemaksiatan diingatkan supaya jangan terus melakukan kemaksiatan, sebab gegaran yang lebih besar akan menanti dan akan membinasakan. Kemudian orang yang tidak melakukan kemaksiatan maka kembali kepada Allah, berdoa, bermohon kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan melihat ada orang melakukan kemaksiatan, ingatkan mereka supaya berhenti dari melakukan kemaksiatan. Kalau tidak, maka gempa yang besar akan diberlakukan. Pelajaran. Ya, karena pada hari ini manusia dah buta. Nah, kalau tadi buta memang matanya itu betul buta, nah boleh jadi pada hari ini yang buta adalah mata hatinya. Biasa gempa itu, bukan di negeri kita aja gempa, di negeri orang lain pun juga gempa.
Maka apabila sudah seperti itu, maka layaklah untuk dibinasakan sebinasa-binasanya. Ini berkaitan dengan kaum Nabi Lut alaihi salam, tidak melihat itu sebagai permulaan dari siksaan. Seperti apa kebinasaan ke atas kaum Lut itu? Maka diterangkan, yaitu ja'alna 'aliyaha, kami jadikan atasnya safilaha, bawah. Negeri itu ada atas ada bawah. Yang atas dibalikkan jadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Negeri itu betul yang dibalikkan, tapi ada tafsiran yaitu rumahnya yang dibalikkan, tempat kediamannya, yaitu atap rumahnya jadi ke bawah, lantai rumahnya menjadi ke atas. Mungkin bisa tegak lagi rumah seperti itu? Tidak. Maka karena tak ada lagi atap, maka mereka sudah terbuka saja rumah, mereka berada di situ. Maka lanjutan berikutnya, wa amtarna alaihim, dan kami hujani mereka dengan, biasanya hujan apa? Air yang turun, tetapi ini hijaratan. Hijarah maknanya batu. Hujan itu hujan batu. Nah, hujan batu kita ada juga melihat sekarang ini, beberapa hari belakangan ini ada hujan es, baru es, yaitu salju tapi keras. Hujannya hujan es keras itu, sehingga kaca-kaca jendela pun pecah, kaca-kaca kendaraan pun pecah. Apalagi hujan batu, hijaratan, batu di sini batu yang jenisnya seperti apa? Min sijil. Min ini untuk menerangkan nau maknanya jenis batu itu sijil batu yang panas. Oh, berarti bukan batu biasa, berarti batu itu batu yang panas. Ini kita jumpai juga di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi ada tafsiran para ulama kita, sijil batu yang terbakar, batu yang panas, itulah yang menimpa. Tapi ada lagi tafsiran berikutnya, karena ada di ayat yang lain, linursila alaihim hijaratam min tin, kami timpakan ke atas mereka hujan dari tanah. Tadi batu, tapi hujan dari batu yang berasal dari tanah. Maka dihimpunkanlah dua ayat ini, yaitu batu itu asalnya adalah dari tanah, tetapi karena tanah itu sudah dipanaskan, ibaratnya sudah dibakar, maka tanah tadi menjadi keras, seperti perumpamaan dekatnya batu bata. Batu bata itu kan asalnya kan dari tanah. Mengapa dia menjadi keras? Tanah itu kan tanah liat, lembut sebenarnya. Tapi mengapa dia menjadi keras? Karena dia dipanaskan. Setelah dipanaskan, dibakar, dia menjadi keras. Maka min sijil adalah mereka dihujani dengan hujan batu, yang batu itu asalnya adalah tanah yang dibakar, panas menjadi keras. Itulah yang ditimpakan ke atas penduduk negeri Sodom itu. Mandud maknanya adalah bertubi-tubi. Berarti bukan satu-satu batu itu enggak, tapi batu itu dalam bentuk, dalam jumlah yang banyak, mandud. Maka dapat mereka lari. Kalau satu-satu masih bisa lari, tapi kalau batu itu banyak jatuhnya, maka tidak ada yang bisa selamat. Kalau jumlahnya 4 juta, berarti batunya ada berapa? Nah, kita lihat ada perkataan berikutnya, musawwamah, yang beri tanda. Berarti ulama tafsir menjelaskan, satu batu itu sudah ada tanda di situ, batu itu akan ditimpakan kepada siapa? Itu namanya musawwamah. Musawwamah itu sudah diberi tanda di batu ini untuk si fulan, maka batu itu akan mencari orang tersebut.
Ibaratnya roket pada hari ini lah, mau dikemanakan roket itu, mau dijatuhkan ke kampung mana dia, ke wilayah mana, ke bangunan mana, maka sudah diarahkan ke sana. Begitu juga lah batu musawwamah, mana yang sudah diberi tanda, yaitu batu itu akan menimpa siapa? Musawwamatan 'inda rabbik, di sisi Tuhanmu. Yang menetapkannya adalah Allah. Maka mungkinkah kalau batu sudah diberi tanda kemudian dijatuhkan kepada orang yang dituju, mungkinkah ia akan melenceng? Tidak. Ada riwayat, yaitu ada riwayat apabila penduduk negeri yang melakukan perbuatan tercela itu tidak berada di negeri itu, dia pergi musafir ke negeri yang lain, batu itu akan mencarinya di mana dia berada. Jadi bukan hanya dia di situ, tidak, bukan hanya di negeri itu, tidak, di mana dia berada, batu itu akan pergi mencarinya dan membunuhnya, sampai ke tahap seperti itu. Allahu Akbar. Itu namanya musawwamatan. Jadi perkataan musawwamah menerangkan lagi dahsyatnya siksaan. Jadi menerangkan satu, hujan batu itu sudah dahsyat. Kemudian hujan batu yang panas itu sudah menerangkan lebih dahsyat lagi. Hujan batu yang panas bertubi-tubi itu lebih dahsyat lagi. Hujan batu yang panas bertubi-tubi dan setiap batu ada tandanya. Itu lebih dahsyat lagi. Inda rabbik, di sisi Tuhanmu, wa ma hiya, dan tidaklah siksaan Allah itu minal zalimin, dari orang-orang yang zalim, biba'id, jauh. Ini ayat ini menjadi umum. Umum maknanya dahulu kaum Nabi Lut itu berlaku zalim, maka siksaan Allah menimpa mereka. Tetapi bukan hanya terbatas di kaum Nabi Lut saja. Siapapun yang berlaku zalim, hari ini berlaku zalim, maka siksaan Allah dekat kepadanya, maknanya tak jauh daripadanya. Arti bila-bila masa, kapan-kapan pun apabila Allah memberlakukan, cepat sekali berlakunya, karena siksaan itu tidaklah jauh dari mereka. Jadi melalui penutup dari kisah Nabi Lut ini membuat kita menjadi gerun, menjadi takut, karena di dalam kisah ini ia adalah sebagai ancaman atas orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk, tercela, bahwasanya kesudahan mereka adalah kebinasaan, yaitu seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut apabila mereka melakukan perbuatan yang keji itu, yaitu laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan, maka tunggulah siksaan Allah. Seperti mana Allah berlakukan dahulu, maka seperti itulah Allah juga memberlakukan sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari setiap perkara yang buruk yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri kita ini dari perbuatan yang terkutuk itu, sehingga terselamatkan pula dari siksaan Allah yang diancamkan. Yang ancaman itu masih berlaku sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.